Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2 Part 13. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Xia yang mengingatkan Chenshu tentang sebuah pameran yang bisa meningkatkan popularitas dari produk miliknya. Dan pameran tersebut akan diselenggarakan bulan depan. Sesaat setelah Xia meninggalkan Chenshu di ruangannya, Chenshu mendapat sebuah panggilan di teleponnya. Dia penasaran dengan siapa yang melakukan panggilan kepadanya, dan panggilan yang ia terima itu ternyata berasal dari Xuan. Melalui telepon tersebut, Xuan mengabarkan kalau bulan depan dirinya akan menggelar konser di stadion kota atas debut album barunya di pasaran. Xuan menawarkan sebuah tiket khusus untuk Chenshu jika dia ingin datang ke stadion tersebut, karena entah bagaimana ternyata pameran yang akan dihadiri oleh Chenshu berada di kota yang sama dengan diadakannya konser milik Xuan. Karena waktu yang sama dan juga tempat yang berdekatan, Chenshu pun akhirnya mengatakan kalau dirinya akan hadir di acara konser milik Xuan tersebut. Beberapa bulan yang lalu, Xuan merilis sebuah single yang sangat populer. Dia kemudian membuat sebuah album digital yang berisikan 10 lagu di dalamnya, dan album tersebut berhasil sukses besar di pasaran. Dalam waktu singkat, album itu meraih banyak sorotan dari para penggemar. Mereka sangat menyukai album yang dirilis tersebut, hingga mereka sering mendengarkannya entah dimanapun mereka berada. Berkat hal itu, popularitas Xuan terus meningkat. Dia mencapai puncak karir yang diimpikan oleh setiap idol, dan bahkan seorang kritikus pun menyebut bahwa industri musik telah dipegang oleh Xuan sepenuhnya. 1 bulan kemudian, ketika pameran elektronik telah dibuka, Chenshu ikut serta mempromosikan Shuling yang merupakan produk buatannya dalam pameran tersebut. Di sana juga ada perusahaan teknologi lain yang memamerkan produk mereka, dan salah satu dari perusahaan itu tentu saja perusahaan yang dipimpin oleh Duhei. Duhei dengan sangat percaya diri menarik semua orang yang ada di sana untuk mengunjungi tenda miliknya. Tenda milik Duhei dalam pameran itu berada tepat di sebelah tenda milik Chenshu. Duhei tidak tahu kalau orang yang ada di sebelahnya adalah Chenshu yang merupakan kekasih Luoyi, karena dia tidak pernah melihat wajah Chenshu sebelumnya. Satu hal yang Duhei tahu tentang orang yang berada di sebelahnya itu hanyalah fakta bahwa orang itu adalah pendiri dari software Shuling yang baru-baru ini ramai dibahas di pasaran. Dengan melihat penampilan Chenshu, Duhei menilai kalau ternyata pendiri dari Shuling yaitu Chenshu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Tapi sebaliknya, Chenshu di sana juga mengetahui Duhei dari gerak-gerik dan caranya berpakaian. Dia menilai kalau Duhei mungkin adalah orang yang sopan, namun dia juga tahu bahwa di balik sikap sopannya itu terlihat jelas bahwa dia memiliki kesombongan. Duhei juga merasa kalau dirinya jauh lebih hebat dibandingkan dengan Chenshu. Dia sangat yakin bahwa dirinya bisa meningkatkan pangsa pasar dengan mudah sebab dirinya memiliki uang untuk memproduksi iklan lebih banyak. Tapi di samping itu, semua orang di pameran itu tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar tentang datangnya seorang bintang besar yang juga mengunjungi pameran tersebut. Tanpa disangka, ternyata bintang besar yang dimaksud itu adalah Xuan. Mereka tahu bahwa Xuan adalah seorang idol yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Dan tentunya kedatangan itu bisa mempengaruhi banyak orang yang menghadiri pameran tersebut. Hanya dengan melihatnya berjalan melewati kerumunan, semua orang yang ada di tempat itu kehabisan kata-kata mereka. Mereka tak menyangka kalau seorang idol papan atas akan mengunjungi pameran tersebut. Dan bahkan Duhei pun di sana cukup terpana dengan kecantikan Xuan yang datang sambil ditemani beberapa pengawalnya. Karena hal itu, Duhei pun seketika mulai merapikan pakaiannya. Dia yakin kalau wanita cantik itu datang karena tertarik oleh ketampanannya, sehingga ia tidak ragu untuk menyapa Xuan terlebih dahulu sambil menunjukkan beberapa produk milik dirinya. Tapi ternyata kenyataan tidaklah sebagus yang ia bayangkan. Xuan di sana mengabaikannya begitu saja, karena ternyata tenda yang ia tuju berada tepat di samping tenda milik Duhei yang tidak lain adalah tenda milik Chenshu. Untuk pertama kalinya akhirnya kini mereka saling bertatapan muka di dunia nyata. Xuan sebelumnya pernah mendatangi Chenshu secara langsung ketika dirinya terbaring di rumah sakit. Namun pada saat itu Chenshu tidak bisa melihatnya. Mereka telah berkali-kali bertemu dalam dunia mimpi. Mulai dari sebuah event yang mereka lalui, hingga pada akhirnya Chenshu memintanya untuk menerima undangan dunia mimpi bersamanya. Tapi tentunya karena Xuan memiliki profesi sebagai idol, dia tidak bisa langsung begitu saja mengutarakan sesuatu yang ia rasakan. Di sana ia berakting seperti pengunjung biasa tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Dia menerima selembaran kertas dari Chenshu yang berisikan tentang produk miliknya. Xuan membaca semua isi di dalam kertas tersebut, dan di sana dia pun tahu bahwa Chenshu sedang mengembangkan sebuah AI bernama Shuling yang menggunakan metode input. Melihat sebuah peristiwa besar yang sedang terjadi di samping tenda miliknya, Duhei sama sekali tidak bisa mempercayai penglihatannya. Dia tidak menyangka kalau ternyata seorang idol populer itu malah mendatangi tenda milik orang yang baru saja memulai produknya. Bahkan dia juga cukup kesal ketika melihat kalau idol tersebut cukup tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh pesaingnya.
Sebaliknya, Chen Shu di sana terlihat sangat luas. Dia menjelaskan semua hal tentang produk miliknya kepada Xuan dengan sangat antusias, sehingga hal itu menarik lebih banyak perhatian dari berbagai wartawan yang berada di sana. Para wartawan itu dengan spontan langsung mengambil gambar mereka. Mereka dengan cepat langsung menuliskan sebuah berita tentang idol teratas Jin Xuan yang muncul di acara pameran elektronik dan terlihat sangat tertarik oleh produk yang sedang ditawarkan oleh seseorang. Karena adanya berita itu, peluang Chen Shu untuk memasarkan produknya melalui Xuan sangatlah besar. Dia tahu bahwa Xuan saat ini sedang berada pada puncak popularitasnya, dan hal itu membuatnya berpikir kalau akan sangat menguntungkan jika produk Shuling miliknya dipromosikan secara langsung oleh Xuan yang merupakan seorang idol papan atas. Beberapa waktu kemudian, konser Bai Jin Xuan pun akhirnya dimulai. Dia tampil di atas panggung yang sangat megah dengan banyaknya penonton yang menghadiri konser tersebut. Dengan beberapa orang penari latar yang menemaninya, Xuan tampil begitu luar biasa di depan banyak penggemarnya. Dia menyanyikan keseluruhan lagu dalam album yang baru saja dirilisnya, dan hal itu membuat para penonton tidak tahan untuk mulai merekam pertunjukan untuk mereka berikan dalam ponsel mereka masing-masing. Namun di tengah sorak-sorai suara penggemar, terdapat seorang pria yang menggunakan topi beserta masker untuk menutupi wajahnya. Orang itu tentu saja tidak lain adalah Chen Shu. Dia sengaja menutupi wajahnya ketika menghadiri konser tersebut, dan dirinya hadir sebab dia telah berjanji kepada Xuan untuk datang pada pertunjukan miliknya. Tapi di tengah pertunjukan yang masih berlangsung, sebuah keanehan muncul dari layar besar yang berada tepat di atas kepala Xuan. Layar besar itu seketika lepas dari penyangganya. Chen Shu dengan spontan langsung merasakan sinyal bahaya dari skill khusus yang telah ia peroleh di dunia mimpi sebelumnya. Dan sinyal bahaya itu membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di dalam pertunjukan megah yang sedang berlangsung tersebut. Benar saja, layar besar yang tadi lepas dari penyangganya itu mulai jatuh ke atas panggung. Xuan yang sedang tampil sama sekali tidak bisa menyadari hal itu, sedangkan semua penonton yang sedang melihatnya mulai kepanikan ketika melihat layar besar yang berada di atas panggung itu mulai jatuh. Begitu juga dengan tim keamanan yang berada di sana. Mereka menyadari bahwa layar besar itu terlepas dari penyangganya, namun mereka tidak melakukan apapun sebab mereka terlalu terkejut untuk langsung bergerak mengamankan layar tersebut. Ketika layar besar itu hampir jatuh ke atas panggung, Xuan menyadari bahwa dirinya tepat berada di bawah layar besar tersebut. Dia mulai merasa aneh, pikirannya kacau, dan di sana dia tiba-tiba membeku seolah tidak bisa mempercayai sesuatu yang sedang dilihatnya. Tepat pada detik-detik terakhir sebelum layar besar itu menyentuh panggung, Chen Shu entah bagaimana bisa sampai ke atas panggung dan berhasil menyelamatkan Xuan dalam situasi yang sangat berbahaya tersebut. Dia menyelamatkan nyawa Xuan di hadapan semua penggemar yang sedang menonton konsernya. Para penggemar itu tentu saja semakin terkejut oleh tindakan dari seorang pria misterius yang menutupi wajahnya. Mereka tak bisa mengatakan apapun selain merasa kagum dengan penyelamatan yang dilakukan oleh pria tersebut. Tapi di sisi lain, Xuan sadar kalau ternyata orang yang menyelamatkannya itu adalah Chen Shu. Dia tak menyangka kalau Chen Shu akan menyelamatkannya dalam situasi seperti itu. Namun dia tidak bisa secara langsung mengungkapkan perasaannya sebab dia terhalang oleh identitasnya sebagai idol yang tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang dicintainya. Setelah peristiwa itu, seorang manajer dari Xuan langsung berlari ke atas panggung sambil menanyakan tentang bagaimana keadaannya. Dia sangat bersyukur bahwa Xuan terlihat baik-baik saja, tapi di sana dia tidak bisa melihat orang yang telah menyelamatkan Xuan sebab Chen Shu ternyata telah pergi dari tempat itu tanpa disadari oleh siapapun. Karena kejadian itu, pencarian teratas yang ada di internet pun mulai berganti menjadi sebuah pertanyaan tentang sosok pria misterius yang berhasil menyelamatkan Bai Jin Xuan. Media berita secara alami menolak untuk membiarkan peristiwa menakjubkan itu luput dari berita. Mereka terus-menerus membuat berita tentang hal tersebut, hingga pada akhirnya setiap berita dengan headline seorang pria misterius mulai viral di internet. Di sisi lain, Chen Shu saat ini telah berhasil kembali ke rumah Luwei dengan menggunakan sebuah pesawat. Luwei mengira kalau Chen Shu mungkin sangat kelelahan akibat pameran elektronik yang dihadirinya, sehingga dia pun mulai merawat Chen Shu di rumahnya. Tapi tiba-tiba Chen Shu menarik lengan miliknya. Dia menarik Luwei begitu saja, sampai pada akhirnya mereka pun berbaring bersama di atas sebuah sofa yang berada di rumahnya. Keesokan harinya, Xuan kembali pada rutinitasnya di mana ia menjalani pemotretan sebagai bintang iklan dari sebuah perusahaan kopi. Fotografer yang mengambil gambar itu terlihat sangat senang ketika dirinya bekerja dengan Xuan, karena Xuan bisa dengan baik mengikuti semua arahannya untuk memasarkan perusahaan kopi tersebut. Setelah menjalani beberapa pemotretan, Xuan pun dipersilakan untuk beristirahat sejenak. Dia duduk di atas bangku yang berada di taman itu sambil memeriksa soal media miliknya untuk mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang-orang setelah konsernya dibatalkan di tengah jalan. Namun Xuan justru malah terkejut ketika melihat postingan dari seseorang yang berada di sosial media. Hal itu bukan karena postingannya berisikan tentang hinaan terhadap konser yang dibatalkan, tapi justru postingan tersebut berisikan sebuah informasi di mana dirinya berencana untuk membeberkan identitas dari kekasih Xuan pada jam 8 malam.
Semua orang yang melihat postingan itu meninggalkan berbagai macam komentar. Ada yang tidak setuju dengan postingan tersebut sebab mereka berpikir kalau idol tidak mungkin memiliki pacar. Namun sebagian orang juga merasa penasaran dengan siapa sebenarnya identitas dari kekasih Xuan yang kemungkinan adalah pria misterius yang telah menyelamatkannya dalam insiden di konsernya. Tak lama kemudian si manajer pun mendatanginya. Dia meminta Xuan untuk segera bersiap kembali karena sesi pemotretan selanjutnya akan segera dimulai. Ketika sesi pemotretan kembali dimulai, Xuan diberikan arahan untuk meminum produk kopi tersebut agar menampilkan kesan yang nyaman dan mempengaruhi banyak orang untuk mulai mencoba rasa dari kopi yang diiklankan. Tapi Xuan di sana tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak bisa berhenti memikirkan postingan di sosial media yang ia baca sebelumnya. Hingga pada akhirnya hal itu mengganggu fokus miliknya dan malah menumpahkan kopi yang sedang ia pegang. Melihat hal itu, si manajer segera membersihkan baju yang sedang ia pakai. Dia sekali lagi meminta Xuan untuk fokus pada pekerjaannya. Namun Xuan tetap saja tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat berlalu, Xuan pun akhirnya setelah menyelesaikan pekerjaannya tepat sebelum jam 8 malam. Dia segera memeriksa kembali ponsel miliknya dan di sana telah ada foto Chen Shu yang telah diposting oleh seseorang dengan keterangan bahwa pria dalam foto itu adalah kekasih Bai Jin Xuan. Sontak di sana Xuan pun langsung terkejut. Dia tak menyangka kalau orang itu ternyata benar-benar serius dengan postingan yang sebelumnya. Entah dari mana orang itu mengetahui bahwa Chen Shu adalah kekasih Bai Jin Xuan dan bahkan dia juga sampai berhasil mendapatkan fotonya. Banyak orang di kolom komentar yang bertanya-tanya tentang apakah rumor itu benar adanya, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya pria dalam postingan tersebut. Namun meskipun begitu, tetap saja ada juga orang yang mengetahuinya dengan mengatakan bahwa pria dalam postingan itu adalah direktur perusahaan Shuling yang sempat didatangi oleh Xuan di acara pameran produk elektronik. Tidak berhenti sampai di sana, si pemosting foto itu pun kembali memberikan pernyataan yang semakin membuat orang lain penasaran. Dia mengatakan bahwa besok dirinya akan kembali mengungkap sebuah rahasia milik Bai Jin Xuan di waktu yang sama. Xuan yang masih tidak menyangkakan postingan tersebut di sana terdiam tanpa bisa berkata-kata. Dia tak bisa memikirkan apapun hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan setelah melakukan banyak pekerjaan. Sementara itu Chen Shu saat ini ternyata sedang asik-asiknya bertukar ludah di tempat lain. Dia bermain-main semalaman dengan Luwei di rumahnya dan hal itu terus berlangsung hingga Luwei membuka ponsel miliknya. Saat membuka ponsel itu, Luwei melihat postingan yang juga dilihat oleh Xuan. Dia menanyakan apa maksud dari postingan itu kepada Chen Shu, karena di sana terpampang jelas wajah Chen Shu dengan sebuah keterangan yang mengatakan bahwa pria dalam foto tersebut adalah kekasih dari seorang idol terkenal bernama Bai Jin Xuan. Seketika suasana pun berubah menjadi hening. Chen Shu mulai kebingungan dengan bagaimana dia bisa menjelaskan hal itu kepada Luwei karena dia juga tidak cukup ahli dalam menangani hal seperti itu. Namun meski begitu, Chen Shu mau tidak mau harus memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Luwei. Luwei menjawab kalau dirinya sama sekali tidak marah, namun hal itu justru terlihat sangat aneh karena perkataannya sama sekali tidak sinkron dengan ekspresi wajahnya. Akhirnya karena hal itu Chen Shu pun mulai menjelaskan semuanya meski dia tidak tahu bagaimana dia harus menyampaikannya. Di waktu yang bersamaan Xuan kini telah berada di mobilnya bersama si manajer. Dia masih pingsan di dalam mobil, sedangkan si manajer terlihat sedang menelpon seseorang sambil membicarakan sesuatu yang sangat penting karena dia sudah tahu bahwa telah ada rumor tentang Xuan yang beredar di internet. Dalam dirinya yang masih pingsan itu Xuan terlihat sangat berkeringat. Dia seolah mengalami mimpi buruk yang terus-menerus menghantui pikirannya. Dia banyak membayangkan tentang bagaimana reaksi para penggemarnya ketika mendapatkan rumor bahwa idola mereka telah memiliki pacar dan hal itu terus-menerus terulang di dalam mimpi dirinya. Meskipun Xuan sudah kembali bangun setelah beberapa saat, dia tetap saja tidak bisa menghilangkan pikiran yang menghantuinya. Wajahnya masih pucat dan penuh keringat, serta nafasnya masih terengah-engah sebab banyaknya pikiran buruk yang saat ini sedang terbayangkan olehnya. Di tengah semua itu si manajer kemudian meraih tangan Xuan. Dia bertanya kepada Xuan tentang apakah rumor yang beredar itu benar. Dan Xuan pun menjawab bahwa dia memang mengenali pria dalam postingan tersebut. Namun mereka sama sekali tidak pernah pergi bersama ataupun berkencan dalam hubungan pribadi. Tapi meskipun kenyataannya memang seperti itu, sekarang nasi telah menjadi bubur. Kabarnya telah menyebar di internet. Dan semua penggemarnya pasti telah membaca postingan tersebut. Si manajer berkata kalau Xuan tidak diizinkan untuk mengakui hubungannya itu karena bagaimanapun dia adalah seorang idol dan seorang idol harus menjaga informasi pribadinya demi karir dan penggemarnya. Keesokan harinya di jam 8 malam, seseorang yang memposting foto Chen Shu sebelumnya pun menepati janjinya. Dia kembali mengunggah postingan tentang Xuan yang mengatakan kalau Xuan adalah salah satu dari 3 orang wanita yang berhubungan dengan pria yang sebelumnya disebutkan di postingannya.
Xuan di sana semakin terkejut dengan postingan itu dan para penggemar pun tentunya semakin heboh hingga salah satu dari mereka meminta si pemosting untuk memberikan bukti yang dapat mendukung postingannya. Sangat mengejutkan, entah dari mana si pemosting itu bisa mendapatkan gambar. Dia bisa menunjukkan Xuan dan juga Chen Shu yang sempat berduaan ketika Chen Shu diundang oleh Xuan dengan alasan untuk membantunya memperbaiki pipa yang rusak. Karena adanya foto itu, netizen pun semakin gempar. Mereka tak bisa membayangkan kalau idola mereka ternyata memiliki hubungan khusus dengan seseorang. Mereka mulai membanjiri kolom komentar dengan kata-kata yang cukup kasar, layaknya para wotakut yang kepikiran pengen dapetin ex-member JKT. Di sisi lain, manajer dari Baizhen Xuan serta agensinya mulai kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan untuk menangani berita-berita itu. Mereka tahu kalau saja hal itu tidak segera ditangani dengan baik, maka karir Xuan sebagai idol akan sangat terancam. Brand yang pada awalnya telah menjalin kerjasama akan bisa dengan mudah menggunakan kabar viral itu untuk mengancam pemutusan kontrak ataupun kompensasi yang luar biasa kepada agensi idol mereka. Selain itu, semua program yang telah direkam juga pastinya akan kembali dipertimbangkan tentang penayangannya, sebab bintang dalam rekaman itu memiliki skandal yang ternyata mengecewakan penggemarnya. Kehilangan penggemar dalam dunia peridolan adalah hal yang sangat membahayakan ketika para penggemar itu seketika berubah menjadi haters karena adanya kabar tentang idol mereka. Tak akan ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan, entah itu akan terjadi sebuah kericuhan besar atau bahkan hingga sampai pada pembunuhan seperti kasus Hoshino. Namun pada akhirnya meskipun tidak terjadi hal buruk hingga pembunuhan, kabar seperti itu sudah sangat cukup untuk membunuh karir seorang idol yang sedang naik daun. Baik itu secara sosial ataupun mental, seorang idol yang tidak dapat menangani kabar seperti itu akan dengan mudah terjatuh dan kehilangan pekerjaannya. Di tempat lain, Chen Shu terlihat sedang menatap ponsel miliknya dengan wajah yang kelihatannya memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Di sana, Luo Yi mencoba untuk bertanya kepadanya tentang kenapa dia masih belum bisa tidur, dan hal itu membuat Chen Shu akhirnya menceritakan semua hal tentang Baizhen Xuan kepadanya. Mulai dari bagaimana dia bisa mengenal Xuan hingga tentang kebenaran dari postingan itu, dan juga hubungannya dengan seorang idol yang sedang naik daun tersebut. Setelah mendengar semua cerita dari Chen Shu, Luo Yi sekali lagi bertanya pada Chen Shu untuk memastikan kalau dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Xuan. Dia merasa bahwa dirinya sangat perlu untuk memastikan hal itu, dan dia pun terlihat begitu tenang ketika Chen Shu sekali lagi berkata bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Xuan. Tidak ada pertengkaran yang terjadi di antara mereka karena adanya postingan tersebut. Sekarang Luo Yi memilih untuk mempercayai Chen Shu sepenuhnya dan mendengarkan semua penjelasan hingga akhir tanpa menyela setiap perkataannya. Karena hal itu, Chen Shu pun berterima kasih kepada Luo Yi karena telah mempercayai dirinya, dan hal itu membuat Chen Shu semakin yakin bahwa orang yang telah dia pilih benar-benar adalah orang yang tepat. Namun meskipun begitu, Chen Shu sama sekali tidak mendapatkan masalah dari adanya postingan tersebut. Hal itu sangat berbeda dengan Xuan. Chen Shu masih belum memiliki cara untuk menangani masalah Xuan, dan bahkan tidak ada seorang pun yang tahu nasib seperti apa yang telah menunggu seorang idol yang sedang naik daun tersebut. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Malah dikira kena skandal dengan seorang idol ya guys ya, si Chen Shu ini. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.